di Arabic Podcast bersama saya Kesha Wifinanti. Dan insya Allah selama 15 menit ke depan kita akan membersamai teman-teman semuanya. Di episode ke-11 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Kak Ashraf dan juga ada Kak Fatih. Kita sama dulu ya. Assalamualaikum Kak Ashraf, Kak Fatih. Waalaikumsalam Mbak Kesha. Oke. Gimana kabarnya Kak Ashraf? Alhamdulillah baik. Kak Fatih bagaimana? Baik juga. Oke. Jadi Kak Ashraf, Kak Fatih, hari ini kita akan membahas materi terkait prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Begitu ya? Ya. Kakak berdua sudah siap? Sudah sangat siap Mbak. Oke, baik. Jadi begini, Kak Ashraf. Beberapa waktu yang lalu, ada nih teman-teman yang mention ke kita tentang pertanyaan yang intinya begini. Kenapa sih metode pembelajaran itu sangat krusial dalam BAI? Mungkin bisa dari Kak Fatih dulu ya. Oke. Silahkan Kak Fatih. Jazakallah Kak Kesha. Ya. Jadi begini, kalau misal boleh kita analogikan ya, sebuah metode pembelajaran itu layaknya sebuah jembatan yang menghubungkan antara guru dan juga siswa. Jadi bisa kita bayangkan juga kalau misalkan metode yang sebagai jembatan itu rusak atau tidak sesuai atau tidak kokoh, maka berpengaruh pada proses pentransferan nilai-nilai keislaman, kemudian juga pentransferan ilmu, pentransferan karakter dari guru kepada siswa itu tidak berlangsung secara optimal gitu. Padahal dalam pembelajaran PAI itu kan seharusnya tidak bersifat teoritis semata. Karena agama Islam itu kan agama yang praktis, diamalkan gitu ya. Jadi siswa itu harapannya bisa mendapatkan pemahaman tentang agama Islam yang mendalam, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Wah, penjelasannya luar biasa banget ya Kak Fatih. Oke, dari penjelasan tadi ada satu kata yang saya highlight bahwa prinsip atau metode yang diambil adalah sebagai jembatan, begitu ya? Iya betul Kak Fatih. Oke, nah selanjutnya ini juga ada pertanyaan. Mungkin Kak Ashraf bisa bantu jawab ya. Oke, jadi pertanyaannya begini, bisa dijelaskan prinsip-prinsip utama dalam memilih metode pembelajaran yang baik itu yang bagaimana sih gitu? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sih. Ya. Berdasarkan penjelasan dari Mbak Fatih tadi bahwa pemilihan metode itu merupakan hal yang sangat krusial ya Mbak ya. Dan itu satu hal atau satu skill yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena metode tersebut yang menentukan itu tadi Mbak ya. Nah, dalam pemilihan metode itu terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Hal yang pertama adalah kesesuaian metode dengan materi dan tujuan pembelajaran. Jangan sampai metode yang dipilih itu malah tidak selaras dengan materi dan tidak menjadikan tujuan pembelajaran itu tercapai. Selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana metode tersebut harus sesuai dengan kemampuan siswa. Contoh, metode flashcard tidak mungkin diterapkan pada siswa-siswa yang masih kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Di samping harus sesuai, juga harus kompeten atau harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu Mbak dengan siswa. Contoh, metode ceramah itu kurang tepat jika diterapkan kepada siswa SMA. Ketika pendidikan agama Islam ini menggunakan metode ceramah di sekolah menengah ke atas, itu akan menjadikan menjadikan pembelajaran itu tidak akan maksimal karena siswa-siswa sekolah menengah ke atas itu sudah cenderung memiliki pemikiran sendiri. Mungkin bisa dengan metode debat atau metode studi kasus dan lain-lain gitu. Nah, Mas Ashraf, saya tertarik dengan tadi yang Mas Ashraf sampaikan nih terkait poin kedua. Sebenarnya sebelum beranjak ke poin ketiga ya, itu saya akan bertanya dulu.
Yang kedua tadi adalah mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik siswa. Saya tertarik gitu ya. Saya ingin Mas Ashraf itu coba mengulas lebih dalam lagi terkait karakteristik siswa yang dimaksud itu yang gimana? Apakah itu berhubungan dengan siswa yang punya gaya belajar kinestetik, audio, visual, atau bagaimana? Boleh dijelaskan mungkin ya? Begini Mbak Keisha, jadi sebelum melakukan pembelajaran, guru itu harus observasi terlebih dahulu terkait kemampuan siswa. Contoh yang paling sederhana adalah ketika siswa tersebut berada di sekolah-sekolah yang cenderung tarafnya tinggi atau memang sekolah-sekolah yang mahal begitu, itu akan menyaring siswa yang tidak aktif atau kurang berkompeten, kurang bisa seperti siswa-siswa yang memang mereka sudah ada di sekolah yang tarafnya internasional dan lain-lain. Mungkin dari sekolah tersebut kita bisa memfilter metode apa yang akan digunakan. Jadi kalau di sekolah-sekolah yang memang sekolahnya bagus, itu kita bisa memakai metode kayak studi kasus, dan intinya yang memancing siswa ini berpikir kritis, karena kebanyakan siswa dari sekolah-sekolah yang bagus itu mereka cenderung lebih kritis dan pemikirannya lebih jalan begitu Mbak Keisha. Oke Mas Ashraf, terima kasih atas penjelasannya. Dan tadi yang masih ketinggalan poin ketiga. Iya, poin yang ketiga yang terakhir sebenarnya masih agak berhubungan di poin yang kedua ya. Yakni poin ketiga tersebut adalah bagaimana metode ini sesuai dengan sekolahnya juga. Oh, berarti ini apa bisa disebut sebagai fleksibilitas begitu ya? Nah, betul sekali Mbak Keisha. Jadi kalau semisal contoh kita menerapkan metode digital di sekolah-sekolah pinggiran yang memang belum ada alatnya, sarananya, itu tidak akan jalan metodenya Mbak. Contoh metode digital berupa proyektor dan lain-lain, kalau di sekolah yang belum ada, kan pasti untuk mengaplikasikan metode tersebut kita terhalang oleh sarana dan prasarana dari sekolah tersebut. Nah, menarik banget ini. Oke, Mas Ashraf, dan sekarang kita berpindah lagi ya ke Mbak Fatih. Di era sekarang ini, tadi sudah disampaikan bahwa harus ada sarana yang fleksibel begitu ya. Nah, kira-kira gimana sih contoh penerapan di kelas itu dari prinsip-prinsip, 3 prinsip yang sudah disebutkan oleh Mas Ashraf tadi? Bisa diterapkan secara fleksibel gitu ya. Bisa menyesuaikan dengan tema pembelajaran juga. Misalnya ketika kita mengajarkan tentang bab wudhu, kemudian bab sholat, nah itu kan kita tidak cukup ya untuk menggunakan metode ceramah saja, karena bisa jadi ada siswa yang belum memahami secara pasti gitu gerakan yang benar dalam wudhu dan sholat itu seperti apa gitu. Makanya kita membutuhkan penayangan video misalnya untuk menggambarkan secara lebih jelas. Kemudian juga ketika kita menjelaskan tentang sejarah Islam gitu, nah itu bisa menggunakan metode bercerita gitu bisa, tetapi kadang kan juga membosankan dan lain sebagainya gitu. Maka kita bisa mengkombinasikan dengan penayangan media visual supaya siswa itu lebih tergambar latar suasananya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Ada yang menarik juga nih, saya menangkapnya, media visual begitu. Media visual ini berarti kan erat hubungannya dengan era digital begitu ya. Nah, saya juga penasaran ini, kira-kira gimana sih gitu menurut Mas Ashraf atau mungkin Mbak Fatih, boleh ya? Sepertinya Mas Ashraf aja ya, karena kita gantian begitu. Oke. Di era yang serba digital seperti sekarang, apalagi sekarang itu lagi marak seputar AI begitu ya. Kira-kira apa aja menurut Mas Ashraf, apa aja sih tantangan di era digital ini dalam menerapkan prinsip dan juga metode pembelajaran pendidikan agama Islam begitu? Silakan Mas Ashraf. Baik, Mbak Keisha. Yang perlu diperhatikan dari media sosial atau tantangan teknologi itu tadi, sebenarnya begini Mbak, adanya teknologi atau berkembangnya teknologi itu merupakan salah satu hal yang harus kita syukuri. Karena dengan berkembangnya teknologi, kita dapat melakukan segala hal itu dengan sangat mudah, sangat cepat, dan efisien. Dahulu, kalau ada bencana alam atau ada wabah, mungkin sekolah langsung diliburkan begitu saja tanpa ada solusi. Tapi di zaman yang sekarang,
itu tidak lagi menjadi kendala karena sudah berkembangnya teknologi. Namun teknologi bisa menjadi pisau bermata dua ketika penggunanya tidak bisa mengaplikasikan dengan baik. Maka dari itu tantangan yang nomor satu adalah bagaimana teknologi yang merupakan pisau bermata dua tersebut itu tidak sampai melukai diri kita sendiri atau melukai anak-anak didik kita. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama mengedukasi mereka perihal media sosial dan teknologi. Kalau hubungannya dengan pembelajaran, ya edukasi kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana pembelajaran, bukan sebagai hal-hal yang menghabiskan waktu kita. Bahkan yang negatif lagi adalah konten-konten yang negatif itu dapat memapar anak didik kita gitu. Jadi yang nomor satu dilakukan adalah edukasi tersebut, Mbak Keisha. Oke, tadi kan sudah disampaikan ya tantangan dalam penerapan pembelajaran, mohon maaf maksud saya prinsip dan juga metode pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital ini oleh Mas Ashraf. Nah, saya jadi penasaran, kalau ada tantangan itu berarti harus ada solusi begitu ya. Nah, Mbak Fatih, kira-kira apa nih solusi yang bisa kita jalankan untuk menghadapi tantangan yang tadi disebutkan oleh Mas Ashraf? Baik, setidaknya ada 3M. Yang pertama menganalisis, mencoba, dan juga mengevaluasi. Wah, menarik banget ini teman-teman. Dicatat ya tadi 3M. Menganalisis. Yang kedua apa Mbak Fatih? Mencoba. Baik, yang selanjutnya adalah mengevaluasi. catat ya teman-teman. Oke. Boleh dijelaskan Mbak Fatih apa itu Jadi yang 3M? pertama kita harus menganalisis dulu tentang karakteristik peserta didik, kemudian kemampuan mereka itu sampai mana, dan juga apa sih yang mereka butuhkan dalam pembelajaran ini gitu. Oke. Dan ini menjadi dasaran atau menjadi bahan untuk kita kaji dalam menemukan metode yang tepat tuh kira-kira seperti apa untuk mereka. Jadi kita mencobakan metode yang sudah kita pelajari, kemudian kita mengevaluasi hasilnya seperti apa gitu. Oke, yang selanjutnya adalah mencoba tadi ya. Mencoba dan mengevaluasi. Oh, jadi sekalian tadi ya sudah. Oke. Menarik sekali ya teman-teman, penjelasan dari 3M tadi sangat ringkas dan juga mencakup semuanya. Nah, setelah ada solusi 3M tadi, saya masih bertanya-tanya, apa ya kira-kira kunci sukses dalam menerapkan metode pembelajaran PAI ini? Mungkin dari Mas Ashraf bagaimana? Mungkin dari saya ya, kemampuan guru itu sangat menentukan bagaimana pembelajaran tersebut sukses atau tidak. Baik. Makanya guru dituntut harus berkompeten karena guru ini yang menentukan sukses atau tidaknya. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin dari kecerdasan siswa, mungkin keterbatasan dalam media dan lain-lain. Tapi dengan kemampuan guru tersebut itu dapat menanggulangi kendala-kendala yang ada. Maka dari itu, menurut saya kesuksesan pembelajaran itu berasal dari kemampuan guru dalam memilih metode yang pas untuk pembelajaran pendidikan agama Islam itu tadi, Mbak Keisha. Oke. Karena saya bukan narasumber, boleh nggak nih saya menambahkan begitu? Boleh. Oke. Nah, saya juga cukup tergelitik ya untuk menyampaikan bahwa salah satu rumus supaya metode pembelajaran PAI itu bisa berjalan sukses, salah satunya adalah dengan adanya konsistensi dan juga variasi. Sepakat ya Mas Ashraf dan Mbak Fatih? Sepakat. Karena kan kita juga hidup di era digital begitu ya. Zaman terus berkembang, kemajuan teknologi begitu pesat. Jadi kalau kita tidak bervariasi gitu ya, kita tidak variatif, maka ya pembelajaran akan kuno begitu ya. Siap. Oke, saya rasa sampai di sini saja perjumpaan kita. Dan Masya Allah ya teman-teman, materi yang disampaikan oleh Mas Ashraf dan juga Mbak Fatih, atau di awal tadi saya tuh
nyamannya panggilnya kakak ya, tapi ternyata waktu berjalannya kita ngobrol lebih asik dipanggil Mas dan Mbak gitu. Oke, saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih ya Mas Ashraf, Mbak Fatih sudah berkenan untuk hadir gitu ya di Arabic Podcast di episode ke-11 ini. Oke, nah untuk menutup perjumpaan kita kali ini mungkin bisa closing statement dulu ya dari Mbak Fatih dulu atau mau dari Mas Ashraf dulu? Mungkin dari saya dulu aja. Oke, ya boleh. Untuk closing statement kita pada perjumpaan kita kali ini, mungkin dari saya adalah ketika teman-teman viewer ini ingin menjadi guru mungkin lebih spesifiknya dalam pendidikan agama Islam, maka jangan setengah-setengah teman-teman. Jangan karena menjadi guru merupakan ibadah, maka teman-teman sudah cukup sampai di situ dan tidak mendalami lagi. Belajar itu tidak ada kata habisnya, tidak hanya dengan teman-teman selesai kuliah maka pembelajaran akan selesai, maka tidak. Belajar, kalau dari pepatah Arab mengatakan dari kita lahir sampai kita mati, begitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin menjadi guru adalah profesi yang sangat mulia tentu, tapi harus berkompeten ya teman-teman, supaya murid yang belajar kepada kita itu tidak bosan dan tidak hanya sekedarnya saja. Kalau gurunya sekedar mengajar, maka murid akan sekedar belajar. Mungkin gitu ya Mbak Keisha. Wah, menarik banget. Jadi ada closing statement, pernyataan dari Mas Ashraf yang mengatakan kalau menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Karena dalam Islam ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan rahim hingga nanti ke liang lahat, begitu. Mungkin Mbak Fatih bisa menambahkan? Baik, jadi kalau dari saya aktivitas belajar dan juga mengajar itu adalah bagian daripada ibadah, terutama bagi para pengajar. Senantiasa kita mengikhlaskan lillahi ta'ala gitu, meraih ridho Allah, supaya dalam pemilihan metode kemudian penerapan metodenya itu dimudahkan juga oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, karena tadi sudah berpamitan, langsung aja kita pamit ke teman-teman online semuanya. Oke teman-teman, terima kasih atas atensi yang luar biasanya mendengarkan kita bertiga di episode ke-11 Arabic Podcast kali ini. See you next time teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.